acara dimulai. Untuk itu pastikan Bapak Ibu telah duduk dengan nyaman dan tenang agar dapat mengikuti rangkaian kegiatan kampanye pada hari ini dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat siang dan selamat datang telah bergabung dalam rangkaian acara kampanye calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Solo periode 2025-2030. Selamat datang dan telah bergabung. Namun sebelum rangkaian acara dimulai, izinkan saya untuk menyapa tamu kehormatan kita pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Irwan Afriyadi beserta rombongan, serta Bapak Ibu hadirin yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk dapat bergabung dalam rangkaian kegiatan pada siang hari ini. Tentunya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah luar biasa. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam rangkaian kampanye calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Solo. Senang sekali saya Syarif Hajar, MC yang akan memandu rangkaian acara pada siang hari ini. Sebelum memulai acara kita, untuk kelancaran acara kita, marilah kita membacakan basmalah. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, kita langsung saja kepada poin acara kita. Yang pertama yaitu sambutan dari si Pangka. Kepada Bapak Odem SH, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jo salam kato dibuka, jo bismillah kalau dimulai. Seiring balam jo barabah lalu balam mandi, sikul zikah kedua. Seiring salam nan jo sambah lalu salam kembali. Salam kepada kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kita istimewakan, kandidat kita yakninya Bapak Irwan Afriyadi. Beliau merupakan calon bupati dan wakil bupati yang berpasangan dengan Ibu Hajah Indiko dalam rangka kegiatan Pilkada 2025-2030. Yang kami hormati Bapak Ibu Nenek Mama nan gadang basa basuah dan bapucuk sabanah melek dan baurik sabanah tunggal. Pucuk cewang kalangi urip tanjuh ke bumi dahan malembai awal pucuk. Lalu kepada mundokan dua, limpapin rumah nan gadang, sumara anjong paranginan, kacang-cang dalam nagari, kuidik tapek tanasa cermati tapek balik. Kau nong kamadinah, kapayong panji kasaruku, amban puluh alung dunia, buang lubuk di sukatan. Tarik kepada kamudo capek kaki dengan tangan, capek kaki tidak pemacah, capek kaki tidak penaruh, dengan tangan tidak pemacah, nan bati suci bemungkojannya, alun disuruh ialah ngapain. Terusnya puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia beliau pada siang hari ini kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi petunjuk untuk dapat kita berkumpul bersama di rumah orang tua Nerus Datuk Baginda Sapri dalam rangka kegiatan kita bersilaturahmi, yakni dalam kegiatan kampanye calon kepala daerah Kabupaten Solo periode 2025-2030. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Allah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan, dari alam jahiliyah ke alam yang berakhlak seperti kita rasakan pada saat sekarang ini. Khususnya penghormatan kami teristimewa kepada ayahanda dari Bapak Irwan Afriyadi, yakni beliau Pak Haji Masih Jindo, yang kebetulan selalu setia mendampingi anak beliau untuk maju ke
Kabupaten Solo sebagai calon Wakil Bupati periode 2025-2030. Mudah-mudahan dengan keikhlasan beliau mengiringi anak beliau sampai ke tujuannya, yakni ke Kayuaro sebagai kepala daerah di Kabupaten Solo periode 2025-2030. Dan begitu juga kita secara bersama berkomitmen, bersepakat untuk mendukung beliau menyampaikan yang maksud tersebut, karena kita titipkan amanah kepada beliau supaya beliau bisa mengemban amanah yang kita titipkan kepada Bapak Iwan Apriyadi. Mudah-mudahan komitmen kita ini nanti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai amal bagi kita yang telah hadir pada kesempatan ini, karena tanpa ada suara dan dukungan dari kita masyarakat, beliau tidak akan sampai ke Kayuaro 1 atau Kayuaro 2. Jadi dengan dukungan kita bersama, insya Allah beliau akan sampai ke Kayuaro 1 atau 2. Dan sampai di sana nanti beliau juga akan mengilau ke bawah bagaimana kondisi dan keadaan masyarakat. Karena kita titipkan amanah, beliau akan mempertanggungjawabkan amanah yang kita titipkan kepada beliau. Jadi dalam kegiatan ini izinkan kami Pak Wabuk menyampaikan sepatah dua patah kata dari Sepangka, yang mana kami atas nama Sepangka menyampaikan selamat datang kepada Bapak Wabuk kita, Bapak Iwan Apriyadi, yang kebetulan karena jadwal kegiatan kampanye mungkin cukup padat, beliau berbagi dengan Ibu Niko, Ibu Wajah Niko. Jadi beliau berbagi lokasi dan waktu yang singkat dan padat, terpaksa beliau berbagi. Mungkin insyaallah pada suatu kesempatan nanti kita akan hadirkan Ibu Niko bersama Bapak Iwan Apriyadi untuk kampanye di Nagari Kota Padang Kucana lebih ramai lagi. Jadi pada kesempatan ini Bapak Wabuk, kami atas nama Sepangka selamat datang di Nagari Kota Padang Kucana. Beginilah kondisi Nagari Kota Padang Kucana. Jadi mungkin ini baru untuk pertama kalinya Pak Wabuk memijakkan kaki di Nagari Kota Padang Kucana. Mungkin ini jalannya garak daripada Allah dipertemukan antara Bapak Iwan Apriyadi dengan kita bersama warga Nagari Kota Padang Kucana. Nanti yang masalah ini beliau Bapak Iwan Apriyadi ini bukanlah orang asing lagi. Beliau adalah orang politik juga. Beliau sudah berkecimpung di partai politik. Beliau sudah pernah duduk di anggota DPRD provinsi pada periode 2019, awalnya 2019. Beliau adalah sekretaris partai Nasdem. Beliau sekarang sebagai ketua Bapindo. Jadi beliau walaupun cukup muda yang ganteng ini, mudah-mudahan kita timpangkan amanah kita kepada beliau. Beliau akan bisa mendayung kapal sampai ke Muaro, sampai ke tujuan. Kapal tidak oleng, penumpang selamat. Jadi arti kata beliau sampai ke Kayuaro dan kita diperjuangkan nanti sampai di Kayuaro. Dia akan menengok bagaimana kondisi nagari-nagari di Kabupaten Solo. Beliau sudah bertekad, beliau mempunyai visi dan misi untuk lanjutkan pembangunan yang terbaik di Kabupaten Solo. Jadi juga punya salah satu visi beliau akan melakukan pembangunan tersebut menggunakan anggaran berdasarkan skala prioritas, skala kebutuhan. Jadi kalau yang mana membutuhkan itu nanti beliau perhatikan, karena beliau tidak akan ada menganaktirikan anak kandung kita. Ini berdasarkan kebutuhan. Jadi secara politisnya nanti kami sampaikan kepada kita bersama, mari kita bikin komitmen, kita dukung beliau, kita menangkan beliau, kita titipkan amanah kita sama beliau. Mudah-mudahan amanah kita akan beliau jaga sampai akhir masa jabatan beliau. Itu Pak Bu. Amin. Jadi kami atas nama Sepangka Pak Bu, kalau namanya ada yang kurang pelayanan kami, servisnya tidak pada tampaknya, kami ilah jemaah dulu Pak Bu. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Wabuk telah meluangkan waktu dan melangkahkan kaki bersama Pak Haji sampai ke sini. Mudah-mudahan kami di sini juga berharap karena Pak Wabuk ini untuk di Kota Anau, orang tua beliau ada hubungan di sini, ada hubungan di Kota Anau. Pak Haji ini punya orang Semando, orang Kota Anau, Damis, orang Bendang Mamak Sianti. Mamak Sianti Damis itu adalah orang Semando beliau. Pak Haji gua jadi PT tipenya di Pak Wabuk kan.
Jadi kan ada kaitan sama itu. Beliau tidak orang asing lagi. Karena kalau tamu dan sejarah kita buka, antara orang panjang di Kota Nanam tidak ada bedanya. Karena terkait dalam Kota Nanam, terlingkung dalam Kota Nanam. Tapi Kota Nanam kita semua tahu, tanah sirah Sungai Judangia, 5 lugo bajanjang batu, batu banyak fotonya laweh. Lawehnya sampai ke data, bahkan puang batu di dalam, taruh ke simpang Tanjung Nanampe, berhenti di posisi Bandar Sepuluh, menggadangkan Kota Gadang, biang tabuak dan tiang putih, palito nyalo di Kota Gadang. Jadi yang Kota Gadang itu tempat di kini kok, Baru. Jadi ada kaitannya lawehnya sampai ke data. Itu alam panjang data dalam panjang. Jadi beliau tidak asing lagi di Jawa. Biko ibu-ibu apa-apa katanya siapa apa-apa. Udah marah dia. Beliau di sana kita juga ada orang jauh ada. Beliau orang kita. Karena itu kaitannya tadi di Kota Nanam kok. Beliau dari alam panjang asli beliau. Jadi kan orang jauh ada. Kalau itu ibu apa-apa akan menjawab. Di sana awak juga. Jadi kalau datang, kami berharap Athena Musik Pangga. Mari kita pasang niat, kita kembangkan saya, kita berikan suara untuk beliau. Beliau sekarang nomor urut nomor berapa Ibu? Alhamdulillah, ditanya Ibu dah tahu Pak Umar. Nah, jadi tetap monitor Bapak Ibu Pak Umar. Jadi nomor 2 besok dalam kegiatan pemilihan di kamar pencoblosan dibuka gambar itu jangan lupa nomor 2. Nomor 2. Itu dia untuk katanya provinsi le tahu Pak Pianda. Beliau bupati kita dulu. Ini beliau supaya bisa banyak mampu pembangunan ke Kabupaten Solo. Beliau mencari kue yang lebih gadang. Tapi di kabupaten gue agak ketek, di provinsi gue agak kadang. Maksud gue itu dana pembangunan itu lebih banyak di setiap provinsi daripada kabupaten. Jadi beliau naik selangkah ketek. Jadi gitu anjuran malam ini kebetulan awak tidak mudah, tidak sulit mengenai dong. Pas di pemilihan kita cari sana nomor 2, provinsi nomor 2, kabupaten nomor 2. Lah selesai, kita buka, kita baca Bismillah. Mudah-mudahan dengan Bismillah kita coblos. Insya Allah diizinkan oleh Allah. Alhamdulillah di Bismillah kita. Let's pakai gitu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi itu harapan kami, harapan kita sebagai sepangga. Nanti Pak Wabuk akan menyampaikan visi-visi beliau dan juga menyampaikan siapa beliau. Karena supaya nak ragu-ragu, karena nak kenal maka nak tahu maka nak sayang maka gitu nak pilih. Jadi kalau nak sayang lah kenal itu pilih lain. Nanti beliau akan menjelaskan. Jadi kami Pak Babu sebagai kader dari Partai Amanat Nasional, inilah kondisinya. Jadi coba juga kami dari Kota Nanam nanti kalau seandainya Bapak Babu sampai ke tujuan sesuai dengan harapan kita bersama, seolah mohon perhatikan negari Kota Gadang Kota Nanam Babu. Kami minta Bapak Babu karena hubungan kita nak siang lagi Kota Nanam, jadikan Kota Nanam negari kedua Babu. Kalau negari kedua beliau tentu beliau tidak lupa juga negari Jawa. Jadi mari kita kembangkan saya. Itu lagi atau tetangga anak-anakan di sana induk bangku itu, anak pisang itu, kita sampaikan. Coblos nanti nomor urut 2. Let's pakai itu Pak Ibu. Alhamdulillah. Kau janji mah. Kalau janji kau ikrar mudah-mudahan janji kau diizinkan oleh Allah. Lalu itulah pesan niat. Jadi dalam itu untuk tidak memperpanjangkan mungkin kita minta nanti kepada Bapak Babu untuk memberikan pencerahan, menyampaikan visi-visi beliau dan menyampaikan tentang siapa beliau nantinya kepada kita bersama. Jadi akhir kata bakat orang tua kan dilawan itu bang karena disuruh kita biar kau gawa minta ditimbang untuk disuruh lebih. Kota gisi dek karena ia dalam Tuhan kita turun lila aja maaf sama gitu ilian dari lapis sama situ tabang dari lalu batin kita saran ada satu. Akhir kata kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Onderus dan Bapak Balindo Sati yang telah memberikan kata sambutan di hadapan kita semua. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kandidat calon wakil bupati Bapak Irwan Afriyadi. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur
ucapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada siang menjelang sore hari ko masih jaga nikmat kesehatan, dia kesempatan untuk dapat berkumpul bersosialisasi dalam rangka pilkada tahun 2024 periodisasi 2025-2032. Salawat dan salam untuk selalu mintakan kepada Allah untuk Nabi itu junjungan besar umat Islam sedunia, yaitu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga awak sadonya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik yang kami hormati Pak Datuk, Pak Onderus, terus yang kami hormati Pak Penghulu dan juga ayahanda kami, terus yang kami hormati angku-angku, Mimik Mama, alim ulama cari pandai, seluruh bendang dalam nagari, Bundokan Duang, Limpapeh Rumanan Gadang, juga yang kami hormati kaum pemuda-pemudi Parik Pagar dalam nagari, beserta seluruh tokoh masyarakat, bapak ibu-ibu yang hadir, ketik dan basabut namo, gadang dan basabut nala. Alhamdulillah kami berterima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang telah hadir, dan juga teristimewa pada tuan rumah yang telah menyediakan tempat untuk bersosialisasi pada hari ini, dan juga kepada sahabat-sahabat dari Bawaslu dan Kepolisian yang mengamankan atau bertugas dalam acara sosialisasi hari ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tak kenal maka tak sayang aku, tak sayang maka tak cinta. Kalau kini berubah, tak kenal maka tak sayang maka tak coblos. Izinkan kami memperkenalkan diri. Namo Irwan Afriyadi. Alhamdulillah petang lah 2 periode di DPRD Provinsi. Kami lahir di Padang Aro, Sangir, Kabupaten Solok. Dia Solok, Bu? Hah? Oh, ketika lahir masih Kabupaten Solok. Ini alhamdulillah menjadi 3 Kabupaten Solok yang tadinya Cie lah jadi 3, ada Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Kami orang tua asal beliau dari Alan Panjang, tapi kalau tidak salah sebelum dari Alan Panjang asal beliau dari Batu Banyak, Batu Banyak, Bendang, Batu Banyak. Dan orang tua padusi lahirnya di Bayang Pesisia. Tapi tadilah beliau sampaikan jo, kami terkajunya tadi ada pituahnya berita. Dan memang dulu ada kejadian tahun 2004 balik, Bu. 2004 balik itu Daniel maju ke DPR RI, Teknil. Jadi kami mau sebut di rumah makan Sungai Kaluanam di dekat jembatan di pengkat jembatan di Padang Aro. Jadi katanya asal ada Daniel. Kami sampai orang tua produksi dari Bayang. Jadi kecil Daniel waktu itu kalau nak kamanakan nambo berarti orang mau paneh. Nah di situ baru, kalau sebelum Daniel menyebut itu tahunya Bayang saja, Bu. Setelah Daniel menyebut itu mulai mencari tahu, ya kan? Kebetulan memang agak hobi juga dengan sejarah, ya kan? Ternyata dulu memang namanya di situ Rantauan Kubuang Tiga Waleh, betul ya? Sesuai jo pituan yang beliau sampaikan tadi di pembukaan kata, ya kan? Jadi Bayang itu posisi lah mayoritas itu Rantauan Kubuang Tiga Waleh. Kalau Rantauan Kubuang Tiga Waleh berarti posisinya itu aslinya dari Solo. Kebetulan kami orang tua dan dari Melayu Moropane. Ya, cuman ada aja cerita dari Moropane ke Kotuanau lu, baru Kotuanau baru ke bawah. Ya Tanah Sirah. Jadi lah kamari merantau ini dulu gitu kan. Jadi kalau ada aja nama ngecian, kadang-kadang politik itu kan isu bagaimana aku pemain jemputan gitu kan, pemain impor. Sebenarnya enggak, karena memang asal dari Kabupaten Solo.
Dan alhamdulillah lagu DPRD di DPRD provinsi tentu ada pertanyaan, baku assalamualaikum, tidak pernah basobok. Jadi kami waktu kampanye dulu Bu, Pak, dari 2004 balik, 2009 balik kan, memang tidak banyak daerah yang dikunjungi. Waktu itu karena takut makin banyak daerah dikunjungi, makin banyak utang Bu. Kan? Makin banyak berjanji kan, sehingga memang sesuai kebutuhan aja dulu maju. Kira-kira lah dipetakan, lah sampai waktu duduk di provinsi, itu aja yang dikunjungi. Tapi dalam hal pembangunan, walaupun kami tidak pernah sosialisasi ke Lembang Jaya, tapi alhamdulillah kami pernah memperjuangkan lokal. Dulu lokal di Siko Baduo Jo Pak Amarius, dari Pande dulu kan Pak Amarius ada lokal, jadi kami sama-sama memasukkan anggaran untuk membuat cik lokal Jo Pak Amarius. Jadi cik lokal tuh berdua mah. Sudah tuh kami pernah menjapui ke pusat dulu itu komputer, memperjuangkan komputer untuk SMA Lembang Jaya. Komputer 21 unit kalau nggak salah kan. Itu juga. Tapi memang dulu di kecian orang baru politik sih tidak lah bukan, malah 2 periode di provinsi Bu. Tapi memang ketika anggaran itu lah sampai berdua hati lah senang sih kan. Jadi tidak pernah kamari. Jadi yang tahu itu yang mengurus aduh kemanakan namanya di Surian si Beter kan. Itu sih yang mengurus. Kalau di Kabupaten Solo banyak si Beter yang mengurus. Jadi 50% dari yang kami perjuangkan itu mungkin tidak sampai 50% yang kami tulis kalau kasih itu. Karena kepuasan itu ketika lah jebolnya lah dianggarkan itulah senang saya hati. Walaupun SMA Siko cukup banyak yang kami kirim di Moropane maupun di Kota Baru, tapi kalau SMA di Kabupaten Solo tengah utara ada Cik Titia di Tampek Pak Jarmen. Nah selain Cik Titia itu tanah Kasinan insyaallah ada Pek Sadun SMA. Di prinsip dulu 70% dialokasikan diperjuangkan untuk dapil, untuk suara tadi yang banyak, 30% itu dibagikan yang walaupun tidak ada suara tapi dibagikan karena awak bukan anggota Dewan Kabupaten Solo Selatan dan tidak lu Kabupaten Solo kan, tapi anggota Dewan dari dapil 7 itu 3 kabupaten, tentu 3 kabupaten itu wajib perjuangkan. Nah ini alhamdulillah untuk 2024 berpasangan dengan Ibu Hajah Emiko untuk maju menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solo. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, kami pasang bersemi serupa banyak di baliho didukung oleh ampek partai. Ampek partai itu ada Partai PAN, Golkar, Nasdem, Johanura. Ya. Iko saldonya total anggota dewannya 8 malih Bu. Untuk dukungan di Arusuka 8 malih itu lebih separuh daripada anggota dewan yang ada di Kabupaten Solo. Karena total anggota dewan kan 35. Awak 8 malih yang mendukung pasang bersemi. Nah, Iko menjadi angin segar untuk apa? Untuk kalau bersemi menjadi kepala daerah, Bu Emiko menjadi bupati, kami menjadi wakil bupati, tentu pembahasan anggaran untuk perjuangan itu tentulah gampang. Kalau voting lo ambil suara lala pemalih lah menang Bu. Apalagi dari ampek partai ko ketiga-tiganya ko adalah pimpinan DPRD, ketua DPRD PAN, wakil ketua DPRD 1 Nasdem, wakil ketua DPRD 2 itu Golkar. Sehingga pertengkaran, biasanya kan bahasa anggaran ada pertengkaran antara DPRD jo bupati. Nah kalau lama deko insyaallah tidak ada pertengkaran dulu, karena kepentingannya sama, visi misinya sama ya. Apalagi ketua DPRD nantukang Pacik Palugo Pak Iponi Munir dari PAN, tidak mungkin Pak Iponi Munir ke Malawan ke Bu Emiko ya. Kalau sejarah sebelumnya kan ada Batangka ketua DPRD juga bupati,
karena bupati dan ketua DPRD itu beda partai. Walaupun ada wakilnya separtai, mungkin tidak lo terkontrol wakil gitu kan, karena kepentingan berbeda lo mungkin di ketua DPRD, sehingga itulah menyebabkan adanya perselisihan. Mudah-mudahan itu pasang bersemi aman-aman, insya Allah. Tapi itu walaupun 8 balik anggota dewan ditambah struktural partai, baik itu caleg batang maupun pengurus inti, tentu tidak cukup Bu untuk pasang bersemi menjadi bupati dan wakil bupati. Tentu harusnya minta dukung pada masyarakat yang banyak, ya, untuk sampai ke Arosuka. Jadi kini kondisinya bapak ibu sekalian, mungkin bapak ibu lah cari dulu Bu Emiko sebagai bupati, ya, mungkin sejarah pertama di Sumatera Barat, ya kan, Bundokan doang. Nah, kira-kira di situ ada isu gender Bu, lain tak? Nah, nanti tahu ada walaupun tidak diceritanya seperti nomor 2. Yo, berikut kalau masuk kuliah kan, nah, jadi bawayo. Nah, jadi kalau masalah gender kan isunya yang dibunyikan adalah awakko urang Minangkabau, adat bahasa di sarak bahasa di Kitabulah, masuk yo panusi memimpin. Ibu, nah, kalau adat bahasa di sarak bahasa di Kitabulah berarti sandinya kan sarak tadi yo Kitabulah. Nah, di Kitabulah aja sarak itu tidak ada larangan dulu. Tidak ada larangan bagi pemimpin yang ada periodisasinya, yang bisa dimusyawarahkan untuk diganti, ya kan? Ada masa jabatannya, kecuali pemimpin khilafah negara Islam. Nah, itu kan tidak bisa diganti. Lama meninggal rajunya atau presidennya, baru bisa diganti kan. Awak-kelawak kan enggak, sekali 5 tahun dipilih, ya. Ini yang lucunya ada wali jorong panusi tidak masalah, wali nagari panusi tidak ada masalah, timbul bupati panusi timbul masalah saya gitu kan lucu. Artinya ada pembodohan di situ. Nah, kami yakin masyarakat awak di situ, dosen awak di situ di Kota Anau tidak akan mau dibodohi dengan isu-isu itu, insyaallah. Nah, ada pengalaman kami mendengar dari Ustaz Abdul Somad. Jadi sahabat Nabi itu salah satu sahabat Nabi yang paling kareh, galanya singa padang pasir. Itu Bu, Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab menjadi pemimpin waktu itu, beliau pernah mengangkat kepala wilayah namanya Ummu Sifah. Nah, dari Sifah sih lah nampak nggak Bu? Apalagi Ummu kan tak mungkin Ummu Wasumi gitu kan? Ummu kok Umi, kira-kira macam itu. Nah, artinya dari zaman sahabat saya pernah mengangkat kepala wilayah, kan pemimpinnya di wilayahnya itu perempuan. Apalagi secara Indonesia ada daerah yang paling banyak santri dan pesantrennya, Jawa Timur, ya kan? Gubernurnya saya panusi, ya, Bu Khofifah. Kalau memang tidak mulia secara agama, pasti tidak mungkin pesantren-pesantren tadi diam, kan? Faktanya beliau terpilih menjadi gubernur. Dan kini masa pilkada ini 3 calon gubernur di Jawa Timur, ketiga-tiganya calon gubernur panusi. Jadi coba awak jangan namuah dibodohi dengan isu-isu yang pembodohan itu, ya. Nah, bakal pemimpin kaman calon saya barulah membodohi masyarakat kan. Nah, kan nak muat Bu. Nah, mudah-mudahan awak di situ, tapi kami yakin kau nak namuah digoreng oleh isu-isu yang bersifat pembodohan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami dengan Persatuan Bersemi punya visi itu, yaitu melanjutkan
melanjutkan pembangunan Kabupaten Solo seperti apa yang telah dilakukan oleh Pak Epi, ya. Nan elo-elo akan wak pertahankan dan wak tingkatkan, nan alun itu yang akan wak perbaiki. Jadi sifeknya kalau pasang bersemi menjadi kepala daerah itu sifeknya melanjutkan program yang alun tuntas. Jadi tidak ada merubah-rubah. Kalau merubah-rubah kan mulai lo dari nol ya. Nah kalau itu melanjutkan. Karena waktu Pak Epi 3,5 tahun memimpin Kabupaten Solo tentu tidak bisa banyak berbuat begitu, kan? Walaupun lah ada beberapa prestasi di zaman beliau, salah satunya tentang pariwisata. Tadinya pariwisata Kabupaten Solo itu di atas ranking 150, kinilah di 50 besar. Lah pandai lo jalan dari Kubanggo, dari Solo, dari Sumbangregio arah kesana rami ini macet, kan? Apalagi libur, kalau libur dari hari Jumat Jumat Sabtu Minggu, lan panjang tuh pandai lo macet dulu, pandai lo macet plat BM bisa tur dari Pekanbaru. Nah, jadi Iko akan integrasikan Beko denganlah meningkatnya kunjungan, Iko tentu akan membuka lapangan pekerjaan. Karena sampai pariwisata lah tuh, kan? Lalu penginapan itu butuh lapangan pekerjaan kan. Nah sudah tuh Beko sinkronkan do UMKM, kan? UMKM yang mana hasil dari pertanian di Kabupaten Solo tuh. Nah, bah jenis UMKM-nya atau packaging, bahkan ke depan ada ciri khas kalau jalan panjang tuh kare-kare ya Bung ya. Nah, kare-kare. Nah, sementara orang tua kan tak tahu kare-kare. Nah, makanya Beko dibuat packagingnya rancang supaya itu bisa menjadi ikon daerah Kabupaten Solo. Ada juga mungkin Beko kantang, bawang atau hasil tani lainnya. Nah, kalau Bare Solo lah tersebut mah. Cuman bak legenda Bare Solo kok. Bare Solo terkenalnya luar biasa. Ketika ada permintaan banyak, barangnya sebut. Karena memang adanya perkembangan zaman, penduduk tambah banyak, sawah kok makin berkurang. Jadi Iko juga salah satu dalam misi pasar bersemi bahas supaya meningkatkan balik produktivitas atau hasil pertanian bareh Kabupaten Solo. Karena memang bareh Solo kok banyak dicari orang di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin dewa ada sesi tanya jawab, kan? Mungkin kami cukupkan sekian dulu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Irwan yang telah menyampaikan kata sambutan di hadapan kita semua. Bapak Ibu tidak mengantuk kok. Cuaca dek mendukung lo kan Pak, buat tambah lo suara Bapak aku menggulana. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, di mana sesi itu Bapak Ibu bisa menyampaikan aspirasi, harapan, bahkan pertanyaan kepada Bapak Wakil Calon Bupati Awak. Baiklah, untuk tidak mengulur waktu, langsung saja kita mulai sesi ini. Bapak Ibu berapa pertanyaan Pak? Untuk 5 pertanyaan Bapak Ibu yang berkesempatan untuk mengajukan harapan atau pertanyaan kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Baiklah, kepada siapa nama Ibu Pak? Ya, kami bantu anak-anak kami. Jadi sesi tanya jawab pada kesempatan ini kita persilahkan kepada Bapak Ibu, ini Mama atau Budo, untuk menyampaikan keaduan ragu namanya. Kalau adonan ragu kita tanyakan, karena kita akan menitipkan amanah. Kalau lah sampai beliau bisu, kita janjikan dari gini, kita sampai dari gini kok. Bisu aku duduk apa itu lah kita sampaikan. Karena beliau pasangan bersemi itu melanjutkan, bukan merintis baru. Kalau melanjutkan kok lebih murah daripada membuat baru lagi. Sebelum kok kan Pak Ibu dia sudah akan dilanjutkan oleh bersemi ada pasangan Bu Miko. Bu Miko kan tahu Pak Ibu dah. Beliau istri tapi dia sudah. Jadi kalau untuk melanjutkan kok lah yang diperlukan. Beliau di provinsi, adik beliau ada di Dewan Provinsi. Untuk di pusat ada tak siapa namanya? Bu Atari lah. Kalau Bu Atari Pak Bu, dah cukup kenal kalau.
nggak asing lagi buat tari lah. Karena program beliau cukup banyak di Kota Anau, termasuk DSPS, termasuk P3A, termasuk Kotaku, kita buat untuk Ibrasiah, termasuk masalah Sandes. Jadi cukup banyak program buat tari yang sampai ke Kota Anau. Jadi kalau buat tari nggak asing di Kota Anau. Jadi yang akan maju ku adalah ibu kandung daripada buat tari, yakni Ibu Ajah Niko, berpasang dengan Pak Irwan Afriyadi. Jadi kasihan gitu ke Pak Ilai, karena bukti lah nampak kita dah lihat. Karena itu orang tua kita mengambil contoh karena sudah, mengambil tuah karena menang. Kalau lah berbuat, jangan nampak contohnya. Kalau yang baru nampak dia ada. Jadi rancaknya yang lah berbuat kok, kita pertahankan, kita dukung bareng-bareng supaya dilanjutkan perbuatan yang tangan tuang. Karena pemimpinan pemerintahan lama berbuat belum tentu sempurna, pasti ada kekurangan. Sementara kebutuhan kita cukup banyak, baik itu bidang infrastruktur kita cukup banyak, jalan kita kawasannya banyak buruk ini kok. Jadi kita tumpangkan harapan kita kepada calon bupati kita kini kok. Insya Allah kalau beliau sampai niat dan maksud beliau sesuai dengan harapan kita bersama, kita tumpahkan ke beliau kaju gua. Barek PR beliau gini kok mah, melanjutkan tuh barek tuh mah. Jadi karena dengan niat ikhlas beliau, mudah-mudahan beliau akan perhatikan. Jadi tadi sudah kami sampaikan, mohon kepada Pak Irwan Afriyadi dengan Ajah Niko, jadikan Kota Anau nagari yang kedua. Kalau nagari yang kedua itu lancar itu. Mudah-mudahan kita orang ngece antara bapak dan anak, berbicara antara mama juga menakan atau kakak juga. Jadi kami persilakan kepada Bapak Ibu, kalau ada keraguan, kalau ada perlu disampaikan, ditanyakan, silakan kami persilakan. Tadi dari Ibu Desi Daya. Yang kedua, dari Yun Lua. Yang ketiga kita buka 5 pertanyaan loh. Boleh berminta, boleh harapan, boleh yang keraguan pertanyaan. Yang ketiga adalah Dawai. Yang ketiga Dawai. Jadi Pak Uus ketua MPK, kita persilakan kepada Bu Desi, betulnya beliau mengajar itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini maon mamamu Pak Irwan Afriyadi mamamu juga. Masih sumpah Melayu. Jadi setelah mendengar dari uraian Pak Irwan Afriyadi tadi, ikut tim Bapak sadunya Bapak yang akan mendukung Bapak. Kami bertanggung jawab Pak. Siapa yang kami dukung, kami bertanggung jawab. Tetapi semuanya itu kita pulangkan kepada Allah. Kalau itu memang rezeki dari Bapak, Bapak akan duduk sebagai wakil bupati. Cuma dari kami Pak, ini masyarakat ini, seandainya Bapak memang terpilih untuk menjadi wakil bupati nantinya, insya Allah dan alhamdulillah, kami mohon Pak, kami masyarakat Kota Anau ini, tolong Bapak jadikan prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Solok ini. Setelah sesuai dengan yang Bapak uraikan tadi, Bapak telah memberikan 2 lokal dan 21 unit komputer untuk SMA kami. Sekarang itu bagian ilmu Pak, ilmu dunia. Kami sekarang minta untuk akhirat, yaitu surau kami, Surau Ambacang. Lokasinya setelah Surau Gadang ini. Kami sedang melakukan pembangunan berwudu Pak. Jadi proses pembangunan ini telah berjalan sebanyak 50%. Jadi belum mencapai 100%. Kami sudah kewalahan dengan dana. Jadi itu kami minta ke Bapak Irwan untuk memasukkannya ke dalam prioritas dana Bapak nanti. Selain itu kami juga membutuhkan tenda. Walaupun di Kota Anau ini ada tenda dari Prisma, itu pemuda penggerak masjid. Tapi kadang-kadang tenda itu di saat kami perjorong ini membutuhkan, mereka pun ada acara. Jadi kami di Surau Ambacang ini membutuhkan sekali tenda, khususnya untuk tenda kematian dan perangkat-perangkat alat kematian itu. Jadi itu Pak, harapan kami dari jemaah Surau Ambacang, mudah-mudahan Bapak memang terpilih sebagai wakil bupati, dan jangan Bapak riak kepada kami Pak, sesuai dengan apa yang telah Bapak tetapkan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Desi yang sudah menyampaikan pertanyaan. Itu pun dulu Pak Ulu. Yang kedua dari Yudua. Kamu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
singkat saja ya Pak. Terima kasih. Nama awak Luwa. Luwa itu kakek awak. Awak menurut kakek Kasiko, Manarunan. Jadi awak orang Melayu batu banyak. Nah, jadi merantau banyak India. Jadi Pak, awak dapat kabar datang dari Aceh, dari kawan. Ada bibi yang gratis titiknya Pak di Kayuaro. Nah, awak lagi ada lahan. Insya Allah mudah-mudahan Bapak dibuat disuap. Kami jadilah bibit Pak. Untuk bahan bibit tanaman, bibit tanaman. Iya. Ada yang macam anak cengkeh, buah-buahan, ada di Kayuaro tu. Keciknya di Datuk rumah bupati. Tapi awak belum tahu lain ke situ. Jadi awak minta Pak untuk melanjutkan itu. Ibu awak ada tanah nama lebih Pak, di barat-barat bisa ada lahan. Pak, caranya untuk mendapat itu. Mudah-mudahan besok Bapak bisa duduk. Itu harapan kami. Yuk ke Mama ke Manado ya Pak. Itulah Pak, mudah-mudahan Bapak bisa duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yudua yang sudah memberikan pembicaraan. Selanjutnya kepada Cewai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Simbai Pak di kampung Ketanau. Jadi awak menyarankan Pak tolonglah perhatian dalam solok ke Ketanau. Tapi awak kini lah pula wajib ke solok ke sana. Mencari kampung lebih dirantau cepat. Itulah kata singkat Bapak. Mudah-mudahan Bapak duduk memperhatikan jalan awak solok ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada tambahan, kami minta 2 pertanyaan lain. Dia sekaligus itu nanti dijawab oleh Pak Iwan. Dari Sinta. Itu Sinta. Sudah lain? Yang dari laki-laki lah. Yang kiro dari Kemudo atau mama-mama gitu. Ada tak? Permohonan atau saran? Atau salah saya ibu-ibu. Dia lebih ibu sadar kakak. Ya. Oh, di ibu-ibu berarti awak ya. Sepakai dari bundo nak. Jadi bundo kau les pakai dari ibu kau. Alhamdulillah. Kau anda itu tu ya rasa raya kau matang nak. Nah, siang dibundokan tu awak belum bertuang dah ya. Jadi kita minta kasih tahu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama asli Bapak. Awak bisa disebut sebagai pemuda di Kota Pemudi. Jadi awak cari di sekitaran situ Pak. Kami sebagai warga sekitaran Kota Napa miris banget sama jalan Pak. Apalagi jalan yang di sekitaran Siko dari Balai sampai ke Simpang Siko itu miris banget Pak. Apalagi yang dari bawah SMP sampai ke Sawah Baru sampai Kinari itu miris banget Pak. Jadi misalnya kalau apa juga kami mohon untuk memperbaiki jalan Pak. Atas waktu yang telah diberikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik lain tak ada, cik lain tertutup. Saya Roza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak dari Jorong Pekanbaru Krakatau. Kami menyampaikan dari masyarakat perwakilan Pak, pertama ada pecah dari kalau dengan apa nak menyampaikan dari sampai dari masyarakat ke kami sebagai perwakilan. Kami ingin melanjutkan dari Pak Ibu yang lama, pertama jalan. Yang kedua, masih kami sedang berbekal dana Masjid Raya Baitullah Satapi. Jadi kan visi misinya di bawah, siapa yang memberi akan diberi. Kan itu betul Pak. Ya, Masjid Satapi Baitullah Pak. Jadi ini
kamu punya sedang menado atau lo baru jenjangnya kita ada renovasi atau kan diperbaiki baru. Jadi penyampaian dari masyarakat di bawah kalau Pak Sobo Ibu Sanbo Wakil Bupati Awak tolong sampaikan itu kan juga. Itulah kami minta Pak kelanjutan dari apa kami alamo dan melanjutkan pembangunan masjid. Dan melanjutkan buat Ibu Miko. Insyaallah kami dukung Ibu Miko Pak. Dukung juga. Kalau Pak ada didukung buat Miko tempat kan aja langsung. Terima kasih Ibu. Bapak jangan sampai yang memberi akan diberi Pak. Kalau kami buat kalau rumah orang Pak. Kalau lagi itu tidak bisa buka pintu, apa siapa yang kami sampaikan itu. Bapak, dok rempong Pak. Jadi terima kasih banyak. Itulah yang disampaikan pertanyaan dari 5 penanya dan seluruhnya dari Gunung Kanduang dari kaum ibu. Jadi Pak Wabub kalau kita simpulkan pertanyaan kebanyakan masalah infrastruktur, masalah jalan dan masalah mungkin keagamaan, musalah dan surau. Mungkin nanti kita berikan kepada Pak Wabub untuk memberikan penjelasan. Semoga apa yang disampaikan dapat kita terjemahkan bersama. Baik, terima kasih. Orang mak dan ya. Baik, tadi ada jalan prioritas Kotoanau, Surau Ambacang, tenda kematian, bibit tanaman, rata-rata jalan infrastruktur ya. Masjid ya, masjid sholat tapi. Tapi itu ada ya Bu, ide ekonomi yang bisa ngurus Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang APBD Kabupaten Solo itu hanya sekitar 1,3 triliun. Kalau dicari pintinya ya banyak 1,3 triliun. Tapi kalau dicari lo Kabupaten Solo dan Salaweko sampai Ratu, sampai Balai Jorong, 70 Nagari, sampai Balai Kecamatan Bu. Tentu pinti itu jauh dari kata Cukui. Sehingga memang awak memerlukan koneksi ke provinsi dan juga ke pusat. Dalam hal itu pasangan bersemi punya perwakilan. Sama juga kira-kira meminta kakato mandaki, jo kato manurun mana lama Bu? Lama maka kato manurun Bu. Nah, jadi di situ di provinsi perwakilan secara DPRD-nya Bu Lastuti ko punya adik Pak Epi. Nah, ya kan? Anggota DPRD provinsi. Sudah tuh dari Nasdem dulu namanya Abdurrahman. Nah, Abdurrahman, insya Allah beliau selama untuk maju ke provinsi dan 2 periode wakil bupati Pak. Nah, lah sama juga keluarga lo Dewa. Jadi kok minta ya bisa atau menurun. Apalagi kemanakan de apa adik sepupu kami itu alhamdulillah menjadi wakil ketua DPRD di provinsi Sumatera Barat. Memang dapilnya dapil Kota Padang, tapi dia pimpinan DPRD tentu pokirnya bisa keluar dari Kota Padang itu, bisa memperjuangkan Kabupaten Solo gitu kan. Nah, itu dari segi provinsi. Apalagi Beko yang berdua jadi gubernur Pak Epi, apalagi bupatinya bini beliau. Sambil misi di rumah saya, tolong Eko isu diperjuangkan di provinsi, ya kan? Sana saya bang. Tambah lo di pusat tadilah Pak Datuk sampaikan juga bahwasanya banyak program buat tari di situ. Nawak tinggal melanjut itu ya Bu, karena Bu Emiko ke anak beliau tentu bisa lo kata menurun. Biko jangan dulu nama ngalih Biko apa kami presiden ya? Kalau lah jadi presiden itu dah apa kami apa basamu ya Bu? Nah, apa basamu? Kok iyo apa beliau mana gitu kan? Kabupaten kota ko 500 lebih se Indonesia. Ya? Anak negara beliau Bu. Iya le masuk di tengah. Kok di tengah aja masuk baru lah 200 aja dulu kan. Tentu lama.
sudah tuh meminta ke Mendaki, meminta ke provinsi. Nggak usah ke pusat dulu, ke provinsi saya lah ke Mendaki kan. Awak aduh pasang berseminggu aduh yang menjangkau itu baik di provinsi maupun di pusat, ada yang kata menurun. Tentu kata menurun oleh kandak taruhnya kan, kandak KP gitu kan. Nah, jadi itulah keunggulan pasang bersemi. Mudah-mudahan apa yang tadi usulan-usulan tadi bisa sinkronkan dari pasang bersemi untuk mencapai anggaran ke provinsi maupun ke pusat. Tadi terkait masjid dan musola, kami minta proposalnya Bu, proposal karena memang ada pintu jalan biasa, ada pintu tol kan. Nah mudah-mudahan kini beko ada proposalnya melalui beliau pada tuak perwakilan dan disiko beko masukan usulkan ke Ibu langsung. Nah supaya capai prosesnya. Nah mudah-mudahan bisa untuk dianggarkan untuk pembangunan surau jo Mas Haji awak gitu kan. Nah kalau tadi memberi menerima Bu, nah itu sama kalau tiba di caleg itu semuanya memberi dan menerima aja gitu kan. Jadi di daerah itu nambah dapur mbak nampak pasiannya. Nah itu biasanya sama juga kami ceritakan tadi 70% pokir kami pengalaman sebelumnya itu katampek tadi lu. Nah, pada mbak nampak pasiannya. Kira-kira masyarakat Kota Nago satu manang saya atau satu memanangan? Nah, kalau satu memanangan tentu nilainya lebih beda nilainya daripada yang satu manang saya kan. Nah, mudah-mudahan dengan semangat awak ingin satu memanangan go. Nah, pada mbak nampak pasiannya kan. Nah, tentu itu akan menjadi perhatian. Kami contohkan Pak Epi dulu ada suatu daerah yang 80% yang menang Salimpet. Jadi anak emas kan Salimpet. Nah mudah-mudahan disuak 80% lo Kota Nago bisa Kota Nago jadi anak ameh ya kan. Nah yang tadi kanda ibu tadi itu tolong diprioritaskan utama. Itu kan ada contohnya zaman Pak Epi. Nah tentu pasti kami akan menaruhkan yang betul itu yo. Karena kalau berpolitik go, tidak diulang dari awak pasti mau itu, ya kan? Nah, mudah-mudahan awak diskusi sepakat memenangkan untuk menjadi pemenang terbesar di seluruh nagari atau kecamatan atau di diskusi Lembang Jaya ya. Nah, mudah-mudahan awak menang gadak di Lembang Jaya go. Nah tentu Lembang Jaya yang pertama di Caliak. Yuk. Nah, tadi terkait bibit Bu, biasanya itu kan ada di kelompok dasar wisma Bu. Kalau yang rumah-rumah ibu-ibu bantuan-bantuan. Nah, kalau yang pertaniannya agak lahannya agak lawe, biasanya itu melalui kelompok tani, ini kan pakai proposal kelompok tani karena memang anggaran pemerintah loh. Kalau ndak jo administrasi yang jale, itu jadi masalah Wak. Ingat, nah, kalau yang rumah per rumah tuh, kalau tidak salah dasa wisma ya. Nah itu mungkin kelompok dasa wisma melalui kelompok dasa wisma. Kalau pertanian juga lawe, biasanya pakai kelompok tani. Ingat, dulu pernahnya tuh kami di provinsi membagikan serai wangi. Nah, kan bisa ditanam di halaman-halaman rumah sih kan. Nah itu biasanya pakai kelompok dasar wisma tadi. Nah, mudah-mudahan ada kelompok dasar wisma itu Bu. Harusnya ada dari kelompok tani ada. Jadi melalui kelompok tani bisa juga mungkin beko bahan teknis juga kelompok lah membagi kan. Nah mungkin dengan waktu mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak telah hadir di situ tim-tim dan masyarakat. Mudah-mudahan awak yang memang saciuk Pak yang sanencia babasi bah pemandangan bersemi go. Sepakat Bu? Nah, kalau beliau tadi banyak pantun beliau, ketua beliau kami coba ulus ketik lagi. Pai bajalan ke simpang Tanjung Nampe. Singgah samanta membeli miso. Tanah
tanggal 27 November 2024. Jangan lupa pilihan nomor. Jangan lupa pilihan nomor. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan 02. 1, 2, 3. Hidup 1, 2, 3. Bersemi Emiko Irwan OTW FDRD Asda Kota Anam Pilihan 11 kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di depan kita Ibu Bapak ada Bapak Irwan, calon wakil Bupati nomor urut 2 untuk Kabupaten Solo, dan juga Bapak Ondirus, tokoh masyarakat Kota Gadang Tuanau. Kita tanya-tanya sedikit sama Bapak Bupati. Pertama Bapak, agar lebih mantap, perkenalkan dirinya Bapak. Ya, insyaallah. Jadi tadi kita sudah sosialisasi memperkenalkan diri bahwasanya niat kita juga bersaudara dengan Lembang Jaya ini, Kota Anau, ya kan? Nah, tentu ini akan menjadi semangat kita bagaimana membangun Kabupaten Solo ini secara merata. Bagaimana pendapat Bapak atas kunjungannya, kampanyenya di Nagari Kota Gadang Kota Anau hari ini? Luar biasa, alhamdulillah tadi ada perwakilan semua dari 12 jorong di Kenagarian Kota Anau. Tentu ini menjadi suatu motivasi bagi kami, apalagi ada hubungan kerabat dari keluarga ayah kami ke sini, dan juga orang tua perempuan juga pernah miliknya ke sini. Nah, ini menjadi kampung juga, tentu akan menjadi perhatian insyaallah. Pesan buat pemilih Bapak? Pesan buat pemilih, pilihlah pemimpin yang mencerdaskan, jangan sampai kita memilih pemimpin yang membodohi masyarakat dengan isu-isu yang miring. Nah, tentu kita dalam kompetisi ini kita beradu gagasan, beradu bagaimana kita membangun Kabupaten Solo ini lebih sejahtera ke depan. Ya, mungkin cukup Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami Ondirus Datuk Indosatri sebagai koordinator pemenangan tim bersemi beserta OTW di Nagari Kota Gadang Tuanau, khususnya Kecamatan Lembang Jaya dan Kabupaten Solo untuk secara keseluruhan. Jadi tadi kita sudah melaksanakan kegiatan pertemuan kampanye bersama Bapak Irwan Afriyadi dan bersemi untuk Nagari Kota Gadang Tuanau. Alhamdulillah kegiatan kita berjalan aman lancar, dan juga akan tidak mengucapkan rasa syukur berterima kasih karena kita menghadirkan wakil-wakil dari masing-masing jorong dan cukup ramai juga. Jadi kami sudah berkomitmen untuk memenangkan bersemi dan OTW di khususnya Kota Gadang Tuanau dan pada umumnya di Kabupaten Solo dan Kecamatan Mangga. Jadi kita berharap pada saat sekarang ini kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kecamatan Lembang Jaya, kita untuk siap berkomitmen memenangkan bersemi di Kabupaten Solo, OTW di Provinsi Sumatera Barat.
untuk 02 karena sudah sejalan provinsi nomor 2, kabupaten nomor 2, kita sudah berkomitmen bersama tim-tim dan masyarakat yang ada di sini untuk 02 pada saat pemilihan nantinya. Kita sudah punya pasalnya secara itu yang dapat disampaikan. Kurang lebih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.